Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat hari Minggu, selamat datang kembali dalam rumah Tuhan. Bersyukur sekali kita semua masih memprioritaskan waktu untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. Mari pada malam hari ini kita bawa hati yang menyembah. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus. Yang rindu bersekutu lebih lagi, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Mari dengan segenap hatimu nyanyikan bagi Tuhan. You didn't once have us without us. So Jesus, you brought heavens down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Mari bersama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kami bawa penyembahan dari hati kami Tuhan. Kami menyembah nama-Mu yang kudus. Kami muliakan nama-Mu yang dahsyat Yesus. We worship you, Jesus. Kami nikmati hadirat-Mu, Tuhan. That could not hold you. The friends are before you. You silence the bones of sin and grave. The heavens are rolling the praise of your glory. For you are raised to life again. For you have no rival. You have no equal. Now and forever.
buat Tuhan kita. Ini deklarasi kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus, nama yang berkuasa, nama yang bertahta, nama yang kami muliakan, dan nama yang hidup di dalam setiap kami. Dan pada malam hari ini kami umat percaya, kami rindu menyenangkan-Mu, memuliakan nama-Mu dengan sorak-sorai dari hati kami. Mari seluruh umat yang semangat memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya kuasa Tuhan menjadikan setiap kita umat menang, amin. Yang percaya sudah dimenangkan, bertepuk tangan dengan semangat buat Tuhan kita, come on. Bersama kita nyanyikan saudara. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Hey, ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Mari bersama kita rayakan, come on. Hai segala bangsa, angkat tanganmu puji Dia. Oh, dalam gelap kami tetap berharap padamu Tuhan. Tanggalkan segala beban, bersama-sama sorakan haleluya. Sing now. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku menang. Oh, ya Allah sumber, namamu masyhur di segala bangsa Tuhan. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Kami rayakan keajaiban kuasa-Mu dalam hidup kami, yang memenangkan kami dari maut. Mari bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Dan dengan bersuka cita, bersama-sama kita nyanyikan saudara. Oh, 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 sorak-sorai kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan sukacita kami memuji-Mu Yesus. Bersama kita rayakan keajaiban Tuhan kita. Come on church, sing it out. Allah sumber keajaiban, dimasyurkan perbuatan-Mu dahsyat Tuhan. Dengan imanku memenang. Ya Allah dengan iman percaya, kita serahkan sekali lagi. Come on. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Dengan imanku memenang. Hey, oh, 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 dengan imanku memenang. Sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya, kita percaya kita punya sahabat yang begitu dahsyat. Namanya Yesus, amin. Mari sama-sama kita mau meninggikan nama Yesus kita. Let's go. Mari sama-sama nyatakan hidup yang ku
berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingmu, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar. Come on, sing now. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, katakan Yesus, Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Kami hanya mau bernyanyi bagimu Yesus. Amin. Mau sekali lagi kita nyatakan, hidup yang kupilih karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat kiri kananmu, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu Tuhan, amin. Ku dapat lakukan percaya. Yesus, kau sahabatku. Yes, kau yang akan selalu berada di sisiku. Panggil namanya Yesus. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sekali lagi bernyanyi buat Tuhan, come on. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuat kami Tuhan. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin. Kita percaya Dia adalah sumber kekuatan kita, amin. Dia adalah sumber pengharapan kami, amin. Mari berikan tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita semua. Come on, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Angkat suaramu lebih lagi buat Tuhan. Sing it. Yesus, say. Come on. Kau sumber kuatku. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Sumber kuat, katakan kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku, kau sahabatku, selama-lamanya. Sekali lagi nyatakan, kau sahabatku, berada di sisiku, selama-lamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Shalom, saya Dio Hapsari, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan NDC Kids di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC.
Encounter Night, Rabu 8 Juli pukul 19 diadakan di NDC Central Park. Ibadah Usia Indah, Kamis 9 Juli pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Evangelis Gloria W. Aditya. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC Peak 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk finishing balok tribun auditorium serta instal rangka space frame. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Saudara dapat memberikan dukungan pembangunan melalui dana atau pengadaan 10.000 kursi untuk auditorium dan 4.200 PK untuk AC. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau dengan scan kode kris yang tersedia di layar, atau dapat juga diberikan melalui aplikasi NDC. Berikut laporan penerimaan kursi dan AC yang telah terkumpul dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Mentor Core Leader, Central dan Local Ministry Head, hadirilah Core and Leaders Meeting. Sabtu 18 Juli pukul 10.30 di NDC Central Park. Kita akan diperlengkapi melalui setiap sesi dan firman Tuhan yang luar biasa bersama Pastor Josia Abdi Saputra. Pendaftaran melalui RSVP di aplikasi Saudara. Puji Tuhan, PMNA akan mengadakan mission trip ke Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 27 hingga 30 Juli. Tempat yang akan dikunjungi, Desa Kali Tengah, Kecamatan Purwonegara, Banjarnegara, dan Desa Selanegara, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas. Berikut kegiatan yang akan dilakukan. Daftarkan diri saudara segera karena seat terbatas. Pendaftaran melalui aplikasi NDC Ministry dan terakhir pada 20 Juli. Untuk kenyamanan saudara dalam melakukan seat booking di aplikasi NDC, mohon segera lakukan update ke versi terbaru. Caranya adalah masuk ke menu profile, lalu scroll ke bawah dan klik perbarui aplikasi. Update version terbaru adalah 4.3.0. Fitur seat booking terbaru akan berlaku pada 29 Juli. Terima kasih. Pendaftaran relationship level telah dibuka. Bagi jemaat yang sedang berpacaran dan berencana melangsungkan pemberkatan nikah di NDC dapat mengikuti kelas ini. Pendaftaran melalui Core Leader Saudara. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Kami datang membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Kaulah satu-satunya penolong kami. Thank you Jesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari jemaat nyatakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
Yesus sertaku. Kami percaya penyertamu selalu ada bagi kami Tuhan. Mari kembali kita nyatakan bersama. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan di hadapan Tuhan. Walau seribu rawa di sisiku, Kau Allah penolong kami. Walau 10.000 rawa di dadaku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ini iman percaya setiap kami Tuhan. Sebesar apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami tak akan takut. Karena kami percaya kami punya Engkau Tuhan yang begitu besar. Engkau Tuhan yang setia. Engkau adalah sumber pertolongan kami Tuhan. Thank you Lord. Kembali dengan segenap hatimu nyatakan saudara. Walau 1000 rawa di sisi, Kau tetap Allah.
takkanku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkanku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Sebagaimana kami ada hari ini itu adalah karena anugerah Tuhan besar dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur bahkan buat segenap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Melewati badai, menerjang gelombang dalam hidup kami tidak takut sebab Tuhan beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, kami butuh mendengar kebenaran firman-Mu. Karena firman Tuhan adalah terang dan pelita bagi jalan kaki kami. Urapi bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi kami semua yang mendengar. Kami mau duduk di bawah pengurapan Roh Kudus belajar kebenaran firman-Mu. Celikan mata rohani kami Bapa. Untuk kami boleh menerima benih yang hidup dan kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Makasih buat tim pujian penyembahan yang telah melayani. Shalom. Senang bisa kembali melayani saudara dalam di NDC CP pada sore hari ini. Thank you for your pastor Pak Yosia yang sudah boleh mempercayakan saya boleh kembali melayani firman. Saya rasa tidak ada orang di muka bumi ini yang gak pernah mengalami badai dalam kehidupan. Tidak pernah ada orang dalam muka bumi ini yang gak pernah mengalami masalah dalam hidupnya saudara. Dan itu persis apa yang dialami oleh para jemaat mula-mula saudara. Apa yang mereka alami adalah mereka hidup begitu susah, begitu menderita. Sehingga tidak ada cara lain selain mereka harus belajar bagaimana mengatasi gejolak hidup. Saudara, hari ini saya mau khotbah ayat demi ayat dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Izinkan saya membaca bagi saudara semua di tempat ini. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10 di PowerPoint itu adalah TB1. Saya baca dari Alkitab Fisik TB2. Saudara, saya rasa baik untuk kita kembali mulai beli Alkitab fisik saudara. Karena LAI akan pakai uang saudara ketika saudara membeli Alkitab untuk menerjemahkan Alkitab ke suku-suku bahasa suku daerah. Saudara, ya jadi saya sekarang kemana-mana saya bawa Alkitab fisik lagi saudara. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10 saya bacakan, ini terjemahan baru 2. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Saudara perhatikan PowerPoint ini, ada 4 kata kerja yang saya ingin saudara perhatikan malam hari ini. Kuasailah dirimu. Jadilah tenang, kasihilah, layanilah. Ada 4. Yang pertama apa? Kuasailah dirimu, jadilah tenang, kasihilah, layanilah. Itu adalah 4 apa yang saya mau sampaikan malam hari ini. Saudara, dunia sekarang sedang tidak baik-baik aja. In many cases, dunia baik-baik saja, betul. Perkembangan sains, saudara, kemajuan teknologi, kemajuan medis, segala macam. Banyak yang harap bisa diapresiasi dalam dunia ini. Tetapi as of right now, saudara, secara ekonomi, secara geopolitik, it's not okay, saudara. Dalam beberapa minggu terakhir kita mungkin membaca ada berita perang antara Israel, Amerika dengan Iran, saudara, di Timur Tengah sana yang berdampak sampai kepada kita, saudara. Ya, penutupan Selat Hormuz, saudara, itu kapal tanker Pertamina masih ketahan sampai sekarang, saudara. Dan kalau saudara suka membaca berita, saudara akan tahu bahwa harga bensin di negara-negara sekitar sudah mulai naik. Ketika itu naik, saudara, dan kita nggak tahu perang sampai kapan terjadi, dan kalau itu masih mengganggu pasok minyak dunia, saudara, itu akan berdampak kemana-mana. Saudara. Bahkan teman saya beberapa yang kerja di marketplace, saudara, mereka mungkin pengusaha, ada yang punya pabrik, dan mereka berkata, Dio, ini keadaan bagi kami lebih parah daripada COVID. That's what they told me, pelaku pasar, saudara. Ya, saya bukan businessman, jadi saya percaya aja apa yang teman saya ngomong. Dia bilang, my business is worse than COVID sekarang. Saudara, mungkin di sebagian kita ada yang gak terdampak. Because you are way up there, you are at the top. Saudara mungkin gak terdampak, mau naik berapapun bensin, RON 92, RON 95, saya bisa beli. Oke, that's good.
Tuhan berkati. Tapi untuk sebagian kita yang lain akan berdampak, saudara. Mungkin saudara juga gak terlalu pusing dengan kondisi perang segala macam. Ya saudara, kita yang namanya pejuang rupiah saudara. Ya kan, udah itu perang-perang deh. Pak, saya masih menghadapi hari esok segala macam. Mungkin saudara sedang menghadapi sakit penyakit sekarang. Mungkin saudara sedang divonis dokter penyakit yang cukup berat. Mungkin saudara sudah mengalami yang namanya masalah dalam rumah tangga. Mungkin kau baru putus pacar, makanya kau datang ke gereja, puji Tuhan. Mungkin saudara lagi mengalami yang namanya cari kerja susah banget. Atau habis di PHK, atau apapun saudara. Whatever your experience right now. Saya mau katakan saudara, ayat yang kita baca barusan itu bisa memberikan beberapa nasihat untuk kita berjalan ke depan. Mari kita lanjut saudara. Pembukaan firman, Petrus berkata begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Orang Kristen, orang percaya khususnya karena kita di Sinode GBI. GBI adalah Sinode Pentakostal Karismatik, saudara. Orang Pentakostal Karismatik punya teologi, dia selalu ngomongin eskatologi. Apa itu eskatologi? Akhir zaman, saudara. Maka seringkali jangan heran kalau orang Pentakostal Karismatik suka ngomong akhir zaman. Seminar akhir zaman, khotbah akhir zaman, saudara. Itu bukan tanpa sebab. Saya gak mau saudara terjebak dalam pop teologi atau teologi orang-orang yang awam begitu yang pokoknya seneng cari, Pak siapa Pak? 6666. Saya gak tahu, saya bilang. Siapa Pak antikris? Saya gak pusing, saya bilang. Pak nanti yang menang siapa Pak? Iran apa Israel? Saya gak tahu, saya bilang. Tapi pemahaman eskatologi yang benar akan menaruh hidup saudara kepada satu hidup penuh dengan pengharapan. Saya tulis dalam PowerPoint, orang percaya hidupnya retrospektif. Apa itu retrospektif? Melihat ke belakang. Melihat ke belakang. Apa maksudnya melihat ke belakang? Karena kita di depan sudah tahu Tuhan akan memenangkan pertandingan. Dalam kitab Wahyu kita membaca, we are more than conquerors. Kita lebih daripada pemenang. Di kitab Wahyu kita melihat yang baik akan mengalahkan yang jahat. Dunia akan semakin hancur, yang jahat makin jahat, yang kudus makin kudus. Wahyu mengatakan demikian. Karena kita tahu keberadaan posisi kita sudah punya rumah di surga. Karena itu kita retrospektif melihat ke belakang. Apapun yang sekarang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Baik masalah, pergumulan, sakit penyakit, bangkrut, PHK, segala macam, putus pacar. Kita tahu pada akhirnya kita lebih daripada pemenang. Nah itu memberikan satu pengharapan. Ada satu anak saya nanya begini, kok kenapa kita mesti bahas eskatologi? Kenapa kita mesti bahas akhir zaman? Karena kitab Titus berkata pengharapan itu dikatakan it is a blessed hope. It is a blessed hope. Pengharapan kepada kedatangan Tuhan adalah pengharapan yang berbahagia, kata kitab Titus. Saudara. Dan kedua, ketika saudara mempelajari karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, it put things into perspective. Saya ulang, karena kita percaya kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kita menghadapi kefanaan hidup. Entah kita yang berpulang ke rumah Bapa dulu atau entah Tuhan yang datang menjemput kita kali yang kedua. Karena manusia punya expiration date, kita punya masa kadaluarsa, gak selama-lamanya kita hidup di dunia ini. Itu mengubah perspektif kita. Maksudnya apa? Allow me to explain. 2 minggu terakhir dari Lebaran, saya gak kemana-mana, saya malah banyak di rumah duka. Karena 2 pengerja senior gereja kami berpulang ke rumah Bapa di sorga. Saudara, masih umur 60-an tahun, berpulang ke rumah Bapak karena sakit. Habis Lebaran, minggu berikutnya, saya ditelepon. Karena ada Koko Cici di gereja kami, lagi masuk rumah sakit. Umur 40-an tahun, stadium 4 cancer. Baru 3 hari lalu saya ke rumah jemaat, saya perjamuan kudus sama orang tua daripada anak youth kami. Umur 45 tahun, anaknya baru masuk kuliah di KL. Saya tanya, kok sakit apa? Kanker lambung sudah metastase menyebar. 45 years old. That put things into perspective. Bahwa saya hidup gak selama-lamanya. Karena saya hidup gak selama-lamanya, saya perlu memperhatikan bagaimana cara saya hidup. By the way, zaman dulu orang bilang, berapa sih usia paruh baya? Usia midlife, berapa sih midlife paruh baya? 50? Sekarang udah gak lagi.
Saudara, rata-rata usia berapa? Yuk, generasi muda, rata-rata usia berapa? Kamu mau usia berapa? Alkitab berkata 70, usia kalau nggak 80. Saya ambil tengah-tengah deh, 75. 75 bagi 2 berapa? 37,5 guys. Usia paruh baya itu 37,5. Which is next year buat gue. Aku usia 36 sekarang. Benar. Tahun depan 37,5, berarti aku tahun depan sudah menghidupi 50% sisa hidupku. Kalau average usiaku 75 tahun. Artinya ada hal-hal yang mesti saya prioritaskan dalam hidup ini. Setuju gak sih? Saya mesti menaruh perspektif Tuhan, sisa hidup saya 50% saya mesti ngapain. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya mesti memprioritaskan ulang. Itu apa yang menjadi teologi Petrus. Coba next. Dalam surat Petrus, kalau teman-teman baca 1 Petrus 1 sampai pasal 5, kalau Bapak Ibu baca, itu banyak ayat berbicara mengenai akhir zaman. Kenapa? Karena Petrus menulis kepada konteks jemaat yang sedang menderita. Dia menulis kepada konteks jemaat yang sedang teraniaya. Dan Petrus memberikan mereka semangat, ayo waspada, letakkan pengharapanmu kepada Tuhan, kepada kasih karunia yang akan dinyatakan pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kali yang kedua, yang ayat yang bawah, milikilah cara hidup yang baik, supaya mereka yang di luar sana yang gak ke gereja, mereka dapat melihat hidupmu dan perbuatanmu dan mereka akan memuliakan Allah pada saat ia melawat mereka. Kapan itu? Kali yang kedua ketika Yesus datang nanti. Saudara. Terus ayat pasal keempat kita barusan baca. Pasal yang kelima saudara baca akan ada ayat-ayat mengenai akhir zaman. Satu surat 1 Petrus berfokus begini. Saudara, next slide. Karena kesudahan sudah dekat, kita nggak fokus kepada apa yang sedang terjadi dalam hidup kita sekarang. Mindset kita harus berubah, bukan what's going on. Tetapi apa yang bisa saya persiapkan dalam hidup ini. Kita nggak fokus kepada, aduh Pak saya kena vonis penyakit Pak. Aduh Pak saya kena PHK. Aduh kok saya diputusin pacar. Aduh, atau macam-macam aduh-aduh yang lain. Saudara, ini kondisi nggak makin baik. Nggak tahu yang main saham saya sih udah nggak mau buka lagi, udah capek. Porto merah semua. Udah pusing, udah tutup HP dulu sampai gak tahu sampai kapan. Tapi ketika saya menghadapi kefanaan hidup, ketika saya tahu saya punya expiration date, maka fokusnya adalah apa yang mesti saya persiapkan. Dan saudara jangan tunggu sampai usia tua baru mikir, saya mesti siapin apa ya. Enggak, dari usia sekarang, khususnya generasi muda, persiapkan hidupmu baik-baik. Persiapkan hidup saudara baik-baik. Nah bagaimana caranya itu? Saya aja banyak badai Pak. Saya aja banyak cobaan dalam hidup, banyak pergumulan. Masalah gak beres-beres. Orang tua di daerah, saya mungkin saudara ngerantau di Jakarta, lagi kuliah di sebelah. Saudara berkata, you don't know my family, rumah lagi berantakan di daerah. Bapak suruh saya balik ke daerah, udah gak ada uang buat support saya kuliah. Saya mesti bagaimana? Kalut. Banyak anak muda mental health kena anxiety attack. Saudara, susah tidur, tangan keringat dingin, saudara, jantung debar-debar, naik Transjakarta, takut ketemu orang segala macam. Kenapa? Karena mereka, tidak menguasai diri dan tidak menjadi tenang. Alkitab berkata, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Petrus kasih usul, kasih nasihat, kasih wejangan. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, agar kamu dapat berdoa. Kita akan katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kuasailah dan tenang-tenang. Di tengah nanti mungkin isu geopolitik yang sedang terjadi. Saudara. Di tengah hashtag kabur aja dulu. Teman-teman saya beberapa udah kabur. For a better life. Dia bilang sama saya, Dio, gue udah gak ada hope di Indonesia. Dia merantau, benar-benar merantau keluar. Cari kerja dari nol. Di tengah segala badai kehidupan yang terjadi, firman Tuhan malam ini memberitahukan kita kuasai diri. Next slide. Kata kuasai diri dalam bahasa Yunani, sopronesate. Sopronesate artinya apa? Itu artinya waras. Ternyata kalau gak menguasai diri kurang waras kita ternyata. Kendalikan dirimu. Jangan mengejar hal yang gak penting.
tahan nafsu untuk bisa berpikir jernih. Tuh beberapa arti dari sophronesate. Jadi kalau kata menguasai diri di-expand artinya ini. Tema saudara adalah mengenai doa. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, kita tanda kutip nggak waras. Karena mungkin lagi banyak problem dalam hidup. Kita mungkin lagi stres, nggak bisa mengendalikan diri, lagi kejar nafsu. Saudara ketika doa nggak akan jernih dalam doamu. Karena apa yang saudara doakan hanya untuk memuaskan kepentingan sendiri. Benar. Oh mungkin saudara kalau pakai peribahasa Indonesia udah jatuh, ketiban tangga. Biasanya suka dilanjutin abis ketiban tangga ada macam-macamnya itu. Kalau saudara nggak menguasai diri dan jadi tenang, saudara nggak akan bisa berdoa. Mungkin gak ada yang tahu masalah saudara malam hari ini. Tapi saudara datang ke gereja ini, saudara banyak masalah yang saudara gak bisa ngomong. Mungkin saudara merasa, Pak Tuhan gak adil. Saya bukan orang besar, saya orang kecil. Tapi kenapa Tuhan izinkan banyak masalah terjadi? Mungkin saudara dalam rumah tangga lagi digoncang. Bisnis lagi digoncang. Kesehatan lagi digoncang. Saya mau katakan malam hari ini, Petrus dengan jemaat mula-mula mengalami hal yang sama. Mereka gereja menderita, saudara. Tapi pesan Petrus apa? Kuasai diri. Jadilah tenang, next slide tolong. Untuk apa? Untuk bisa berdoa. Rupanya percuma kita, saudara. Ke gereja, tapi pikiran kita kemana-mana gak bisa fokus. Kita gak bisa menguasai diri, gak bisa tenang. Ujungnya kita gak bisa berdoa. Dalam konteks zaman sekarang secara praktikal, bagaimana caranya tuh untuk bisa menguasai diri? Kalau generasi muda, kalau saudara, mungkin generasi yang tua juga sama. Kalau saudara ke-trigger ngelihat Instagram orang, ngelihat TikTok orang, saudara ke-trigger ngelihat banyak berita negatif di luar, ya stop konsumsi hal-hal yang gak penting. Stop. Detox sosmed. Tenang aja, follower berkurang juga gak ada, dunia gak berubah. Tapi kok engagement saya nanti berkurang, bahaya. Itu kan dunia ini kan. Kita adalah pejuang-pejuang haus validasi. Tapi itu exactly yang bikin saudara sama saya gak bisa tenang. Karena kita cari validasi. Kita kayaknya gak bisa kalau gak dapat like. Saudara, batasi konsumsi itu. Minggu lalu Pastor Jeremy, I believe, preaching about jadwal doa. Karena saya nonton streamingnya minggu lalu. Kenapa saudara mesti tentukan jadwal doa saudara? Karena untuk mencari ketenangan, saudara mesti cari tempat untuk tenang untuk berdoa. Saudara. Dan belajar diam dalam hadirat Tuhan. Belajar diam. Saya termasuk orang yang sulit diam. Sulit diam. Saudara, kayaknya kalau hening kayaknya aneh. Coba saya nggak ngomong semenit ya. Saudara kan mulai ngerasa, kayak ini, kayak mana ini? Kok diam begini? Lagi nyembah, musik mati, WL diem. Keyboard ngeblok pun nggak ada. Ini salah sound system atau gimana? Karena udah terbiasa berisik hidup kita. Karena udah biasa berisik, keheningan kita anggap sebagai sebuah ancaman. Kemana-mana pakai earphone. Kita nggak bisa diem, nggak biasa tuh. Harus ada suara. Padahal Tuhan bilang, jadilah tenang supaya kamu bisa doa. Tahu ancaman generasi sekarang apa? Terlalu sibuk. Itu ancaman generasi ini. Perhatikan slide berikutnya. Dalam Lukas pasal 10 ayat 39 sampai 41. Tuhan lagi menginap di rumah Maria, Marta. Dikatakan Maria duduk di kaki Tuhan. Pengen dengar perkataan Tuhan Yesus. Tetapi tertulis Marta sibuk sekali melayani. Marta ngomong, Tuhan tidakkah engkau peduli? Suruhlah Maria membantu aku. Mungkin lagi lebaran masak opor ayam saudara.
Mungkin masak menu 4 menu, 7 course fine dining. Padahal Tuhan cuma mau telur, dadar sama nasi, kecap manis. Udah enak banget kan saudara kan. Tuhan simple, mungkin ini kan di dalam kitab loh ya. Mungkin Tuhan maunya simple, yang penting saya mau makan gitu loh. Terus saya mau khotbah, saya mau ngomong. Tapi Marta sibuk melayani. Marta sibuk. Akhirnya Tuhan bilang sama Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara. Highlight kata-kata menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukankah itu kerjaan kita manusia? Kita menyusahkan diri dengan banyak hal. Udah tahu api, masih main api pula. Udah tahu itu godaan, masih juga kita dekat-dekati itu godaan. Ujungnya apa? Menyusahkan diri dengan banyak perkara. Benar. Kita sibuk melayani, seperti Marta, sibuk melayani. Dengar saudara, saya juga orang pelayanan. Dari remaja saya pelayanan di gereja lokal saudara. Saya orang pelayanan. Tapi sering kali saya bersembunyi di kamuflase di balik kesibukan melayani. Untuk supaya saya gak punya waktu berdua dengan Tuhan. Karena kita sibuk di gereja. Kita sibuk di gereja. Saudara. Makanya saya tulis kadang-kadang pelayanan dan urusan gereja pun bisa membuat hati tidak fokus untuk berdoa. Saudara. Kita bisa gak fokus. Oh kita bisa main mimbar karena udah punya skill. Jam terbang udah tinggi. Kita bisa tutupi pengurapan itu dengan teknik. Tapi yang namanya pengurapan gak bisa dibohongi. Pengurapan hanya didapatkan ketika saudara duduk di kaki Tuhan. Saudara. Ketajaman, kepekaan dalam menentukan masalah dalam bisnis ditemukan ketika kau duduk di kaki Tuhan. Saudara. Itu poin pertama saya, berdoa. Tapi ayatnya gak stop di situ. Di tengah-tengah gejolak hidup, di tengah-tengah nanti ke depan, kita mesti siap-siap, saya gak tahu kapan, tapi saya juga gak berdoa itu terjadi. Tapi kalaupun terjadi, saudara, kalaupun terjadi, saudara, tahun ini mungkin akan lebih susah daripada tahun COVID, saya gak tahu. Saudara, tapi kalaupun itu terjadi, saya berdoa enggak. Tuhan kasih hikmat buat Bapak Presiden dan pemerintahan kita. But you need to get ready. When the time comes, ketika waktu semakin sulit, Alkitab sudah mengatakan kasih akan menjadi semakin dingin. Orang makin egois. Karena semua serba susah. Kamu, aku. Tapi Alkitab berkata beda. Tadi dikatakan tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Dan layanilah seorang akan yang lain. Saya rangkum. Kasihilah dan layanilah. Sangat gampang kalau hidup kita hanya fokus pada poin pertama yaitu doa. Lebih mudah mana? Doa duduk di tempat AC musik bagus PPW atau kita mesti keluar beresin sama keluarga kita? Mana yang enak? Kalau saya jangan jawab doa. Karena saya doa gak ketemu orang. Saya cuma duduk, nyembah, saya sama Tuhan, orang gak pusing, saya mau berdiri, mau lompat, mau tepuk tangan, mau ngangkat, mau nangis, orang gak pusing. Saya sama Tuhan 3 jam, udah merasa kudus banget. Tapi begitu keluar, mau mengampunin susahnya setengah mati. Maka dari itu firman Tuhan sangat balance. Tetapi yang terutama bukan doa bagus. Tetapi yang terutama kasihilah. Karena kasih menutupi banyak dosa. Perhatikan slide berikutnya. Gimana cara zaman sekarang kita mengasihi? Karena saya rasa kalau khotbah mengenai kasih udah banyak. Ya kita mesti ngampunin, kita mengasihi orang. Saya mau tarik kepada konteks zaman sekarang sosial media. Karena rata-rata generasi saudara hidup di sosial media. Saudara, kita hidup di dalam zaman cancel culture. Kalau nggak suka orang kita cancel di sosial media. Kita habisin karakternya. Saudara, kita buka fifth account 01Z33BC. Kita spam. Wah. Saya pernah digituin saudara. Saya cek ini siapa sih yang ngomongin saya ini. Nggak ada follower, nggak ada following. Akun tiba-tiba muncul, ngomongnya jelek begitu. Saya kan kita kesel yang saudara, maksudnya kita ke-trigger juga gitu ya. Saudara. Terus sekarang dikit-dikit viralin sis, kita bantu. Viralin. Siapa itu pelakor itu? Semua viralin. Semua diviralin. Saudara, orang Kristen gak begitu. Enggak. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya gak bilang dosanya kita tutup mata, bukan. Dosa ya dosa. Tapi gak perlu mempermalukan depan umum.
Nggak perlu. Itu nggak kelas. Itu bukan cara orang percaya. Orang percaya nggak begitu. Kalau ada masalah, kita berkata 4 mata. Beresin ber4 mata. Dia nggak bertobat, panggil saksi 6 mata. 6 mata nggak bertobat, panggil penatua gereja 8 mata. Ya itu cara gereja. Bukan ditaruh, diekspos di... Zaman sekarang enggak, kita cancel culture. Kita expose orang di sosial media, kita cibir, kita jelekkan mereka. Saudara jangan lakukan hal itu. Amin. Jangan lakukan itu. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Siapa yang gak berdosa? Angkat tangan sekarang. Ada? Saya pun enggak, saya juga berdosa. Karena itu saya gak mau mempermalukan orang di depan umum. Siapa sih mempermalukan orang di depan umum? Orang Farisi. Nyeret perempuan yang kedapatan berbuat zina, diseret. Tuhan Yesus, ini kedapatan berbuat dosa. Menurut hukum, mesti dilempar batu. Siapa yang nyeret? Orang-orang agamawi yang nyeret. Yesus ngapain? Dia duduk, dia ngutek-ngutek di tanah. Kata Tuhan, yang gak berdosa silakan lempar batu duluan. Semua keluar, hanya sisa Yesus dengan perempuan ini. Hai wanita, di manakah yang menuntut kamu? Perempuan itu mendongakkan kepala melihat. Nggak ada Tuhan, aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat, itu kasih. Saudara, itu kasih. Jadi kalau anggota kor kamu lagi punya masalah. Saudara lagi selek sama anggota kor. Lagi selek sama ketua kor. Saudara lagi selek sama teman pelayanan, teman kantor. Nggak usah WA-nya dicoret namanya lalu di-broadcast ke grup kantor. Saudara. Yang ngerti katakan ahem. Nah, masuk. Saudara. Kasih. Saudara. Yang kedua. Saudara. Yang ketiga, yang terakhir ya. Diminta menguasai diri, jadilah tenang, kasihilah sesama. Dalam konteks pada zaman itu memberikan tumpangan, itu khotbah buat lain waktu. Tapi yang terakhir dikatakan layanilah seorang akan yang lain. Saudara, layanilah seorang akan yang, kenapa? Karena di zaman makin susah, kasih kebanyakan orang akan menjadi semakin dingin. Rata-rata kita cuma pengen fokus antara kita sama Tuhan. Fenomena gereja kota urban, gereja Jakarta sama gereja di daerah beda. Saudara, saya menemukan beda. Kalau fenomena gereja di kota Jakarta kayak kita sekarang ini saudara. Rata-rata orang kesini tuh gereja tuh udah kayak gaya hidup. Pokoknya datang ke gereja, check in, pulang, cari makan, kue teo, pulang. Udah. Itu kalau saudara gak tergabung sama kor. Gak ada teman udah. Saudara. Pokoknya ke gereja, check in, pulang, muter-muter CP. Oke, see you next week ya. Datang gak kenal, pulang. Juga gak kenal. Nah, udah gede, bingung nyari siapa. Tapi kalau waktu saya ke gereja di daerah, saya melayani di Kalimantan, saya ke Kupang, saya ke Sorong waktu itu. Lebih close knitted community. Saudara, saling kenal. Karena gereja cuma 50 orang, gereja cuma 80 orang, saudara. Saling kenal. Saling melayani satu sama yang lain. Betul-betul melayani karena ya cuma segituan orang. Saudara. Ketika ada masalah, ketika ada apa, langsung gercep begitu. Saudara perlu tergabung sama kor. Di ibadah tuh cuma satu arah, kayak begini nih, satu arah aja. Kita gak bisa saling menasehati, gak bisa saling mendoakan, gak bisa saling melayani, gak bisa saling, kata salingnya gak bisa. Tapi di akhir, tadi surat Petrus berkata karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kasihilah seorang akan yang lain dan layanilah seorang akan yang lain. I beg you. Saudara, jangan kita makin egois. Karena dunia udah gak butuh orang Kristen egois. Dunia butuh orang percaya yang mengasihi satu sama lain. Nanti ke depan tiba-tiba kondisi makin sulit. Teman telepon, bro gue sulit banget nih, gue kena PHK. Gimana ya, gue mesti bayar kos gue. What are you gonna do? Tiba-tiba ada satu teman telepon, bro gue berantem besar sama orang tua. Bisa ke rumah lu bentar gak? Mau gak kita layani dia? Atau kita udah terlalu sibuk dengan pekerjaan dan pelayanan kita? Satu teman mungkin, ya kasus macam-macam lah Bapak Ibu, saya gak perlu ngomong lah. Kasus pastoral banyak saudara. Tapi seringkali orang gak menemukan tempat untuk bersuara atau curhat di gereja. Karena malu dihakimi.
Jadilah gereja yang terbuka untuk melayani satu dengan yang lain. Saudara, jadilah demikian. Kenapa Pak? Kenapa kita mesti melayani? Saya buka 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Saya bacakan dalam TB2. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jangan sampai kita hidup pakai topeng. Oh, kita bisa terkesan kudus dan haleluya di gereja. Tapi kita benci saudara kita. Kita kesel sama dia. Kita sulit mengasihi dia. Kita bilang, Tuhan, aku mendingan ke gereja daripada ngurusin dia. Kata Tuhan gak bisa. Kalau kamu datang ke gereja mempersembahkan korban dan teringat ada masalah sama saudaramu, Yesus berkata, tinggalkan dulu persembahanmu. Pulanglah dan berdamailah dengan saudaramu baru kembali mempersembahkan korban. Artinya apa? Tuhan lebih mementingkan relationship ketimbang ritual ibadah saudara. Pesan sederhana malam hari ini, saudara, di tengah gejolak dunia, mengatasi gejolak dan pergumulan dalam hidup. 4. Kuasai diri, jadilah tenang. Tapi gak cuma itu, saudara. Kasihilah seorang akan yang lain dan layanilah seorang akan yang lain. Saudara mau? Ketika nanti mungkin hidup makin susah, ketika nanti ada gejolak ke depan, gereja dipanggil bukan hanya untuk kita cuma di dalam gedung. Karena orang di luar butuh pelayanan saudara dan saya. Teman-teman kita di luar butuh kasih saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur sore hari ini. Berkati Tuhan umat-Mu. Hamba gak tahu apa yang sedang mereka alami hari-hari ini. Mungkin ada yang datang dengan banyak sakit penyakit. Mungkin ada yang datang dengan banyak pergumulan hidup. Mungkin ada yang datang lagi gak bisa doa. Karena mungkin pikiran lagi buntu. Aku berdoa, Tuhan, kami mau menenangkan hati dan pikiran kami right now. Dalam tinggal tenanglah terletak kekuatan-Mu. Roh Kudus, ajar kami untuk boleh menenangkan hati dan pikiran kami. Kami tahu banyak masalah dan pergumulan, tapi di tengah-tengah semua itu, Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. 1.000 boleh rebah di sisi kiri kami, 10.000 boleh rebah di sebelah kanan kami. Tapi Tuhan selalu menopang hidup kami. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Materaikan firman ini di dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, mari beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih kepada hambanya, Pastor Dio dan Ibu yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Dan saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Amin saudara. Baik saudara, satu saja pesan saya bagi saudara yang belum join atau bergabung ke dalam KOR. Mari saya undang, saya ajak saudara untuk pilih satu KOR yang cocok dengan saudara. Ada banyak tipe-tipe KOR atau lokasi KOR yang bisa saudara sesuaikan dan bisa join. Dan saya yakin KOR ini bisa menjadi tempat aman buat saudara, ya. Bisa saudara tempat bercerita, saudara diterima, saudara didoakan, dan kita akan sama-sama bertumbuh dalam iman. Baik saudara, saya jemput saudara bangkit berdiri sama-sama dan kita akhiri ibadah hari ini. Terima kasih buat seluruh volunteers yang sudah melayani cinta Tuhan dan menjalankan ibadah ini dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami mengasihi Tuhan, kami beribadah kepadamu, kami datang dengan hati yang bersukacita, bersyukur, dan berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, Engkau memberkati Pastor Dio, istri dan anak-anaknya, pelayanannya, Tuhan pakai luar biasa, membawa banyak orang mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapa, kami juga membawa umat-Mu hari ini Tuhan. Kami semua yang datang beribadah, kami tahu Tuhan beserta dengan hidup kami. Apa yang kami kerjakan, lakukan. Kami berdoa Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Beri kami, beri umat-Mu semua Tuhan urapan, hikmat dari Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Keputusan apa yang harus kami buat, kami pilih untuk jalan hidup kami ke depan. Biar umat-Mu, jemaat NDC mengandalkan Tuhan dalam hari-hari terakhir dalam hidup kami ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami tahu satu hal, Tuhan beserta dengan kami. Memberkati setiap suami istri. Berikan hubungan yang luar biasa, yang manis, yang intim Tuhan. Suam-suam kuku kami tolak dalam nama Yesus. Curahkan anugerah-Mu, anggur yang baru, anggur yang manis, berlimpah-limpah dalam setiap hubungan suami istri. Keluarga mereka, anak-anak, orang tua, terjalin juga hubungan yang baik, yang indah. Terima kasih Bapa. Umat-Mu yang menjalankan hubungan, yang berpacaran, Tuhan juga memberkati. Yang membutuhkan pasangan hidup, mencari jodoh, Tuhan juga berikan yang tepat, yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan umat-Mu juga dalam pekerjaan, usaha bisnis mereka. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan langkah hidup mereka. Anak-anak muda yang menjalani kuliah, pendidikan juga Tuhan bukakan jalan-jalan yang terbaik dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kami tahu yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terluka Tuhan yang hiburkan, yang sedih Tuhan yang menjamah, menolong, melawat. Yang mengalami jalan buntu, ada jalan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua. Sebentar kami akan pulang dan kami akan terima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tangan kita bersama dan terimalah segala berkat yang besar melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus akan turun dalam hidup kita semua hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya pulang, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.